Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Setelah kemarin sedikit membahas tentang syarat-syaratnya tayammum sampai mana kemarin? Wa yamsaha wajhahu wa yadayhi binaqlatain. Sudah dibahas kemarin, yaitu termasuk syaratnya tayammum, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan minimal dengan 2 kali memindahkan turab, memindahkan debu. Jadi seandainya cukup sekali tetap tidak sah, minimal 2 kali. Kemudian syarat selanjutnya yaitu apa? Wa an yuzilan najasata awalan. Hendaknya si orang yang akan tayamum ini dia menghilangkan najis atau mensucikan najis yang ada di anggota badannya awalan, terlebih dahulu sebelum tayamum. Jadi termasuk syarat untuk tayamum yaitu apa? Hendaknya kalau ada najis di anggota badannya harus disucikan terlebih dahulu sebelum tayamum. Walaupun selain tempatnya istinja, pokoknya di mana ada najis maka harus disucikan dulu sebelum tayamum. Kenapa? Karena dikatakan tayamum ini thaharah dhaifah, ya, thaharah yang lemah, tidak seperti wudu. Berbeda kalau wudu. Kalau wudu kita misalnya setelah buang air besar atau buang air kecil, sebelum istinja kita wudhu terlebih dahulu, itu sah. Tapi kalau tayamum maka kita harus istinja terlebih dahulu baru tayamum. Tentunya yang dimaksud najis di sini yang tidak ma'fu. Kalau yang ma'fu maka kita boleh walaupun tidak mensucikan najis terlebih dahulu, langsung tayamum maka sah, boleh, ya. Ini jika kita mampu untuk menghilangkan najis terlebih dahulu. Jika tidak mampu, misalnya tidak ada air sama sekali, sedangkan menghilangkan najis itu harus menggunakan air. Betul. Menghilangkan najis itu harus menggunakan air. Tidak ada air sama sekali, kita mau tayamum, syaratnya tayamum harus menghilangkan najis dulu. Tapi kita mau menghilangkan najis, airnya tidak ada. Makanya apa? Di sini ada perbedaan pendapat antara Imam Romli dan Ibn Hajar. Menurut Imam Ibn Hajar, kita tetap tayamum walaupun ada najis. Tapi nanti wajib menggodoi sholat yang disolatkan dengan tayamum tersebut. Jadi kalau ada najis dan tidak ada air untuk mensucikan, maka tetap tayamum menurut Ibn Hajar. Tapi nanti sholatnya digodoi. Tapi kalau menurut Imam Romli tidak usah tayamum, maka langsung sholat seperti sholatnya orang faqidut tahurin. Sholat seperti sholatnya orang yang tidak nemukan air, tidak nemukan debu, langsung sholat. Setelah itu ya tentu wajib qadha, wajib mengqadha. Jadi harus menghilangkan najis jika memungkinkan, najis yang tidak ma'fu, sebelum tayamum. Kemudian syarat selanjutnya yaitu apa? Wa yajtahida fil qiblati qablahu. Hendaknya dia apa? Beristihad untuk mencari arah kiblat qablahu sebelum tayamum. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibn Hajar. Menurut Ibn Hajar, ketika orang mau tayamum harus mengetahui arah kiblat terlebih dahulu. Tapi menurut Imam Romli, begitu juga di Mughni, Imam Khatib, tidak harus, ya. Jadi kita diperbolehkan untuk tayamum sebelum kita mengetahui arah kiblat, baru kita mencari kiblat. Jadi syarat ini hanya menurut Ibn Hajar, ya. Hanya menurut Ibn Hajar.
Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu apa? Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waktu. Hendaknya tayamum itu setelah masuknya waktu sholat. Setelah masuknya waktu sholat. Walaupun dhannan, walaupun apa? Sudah cukup prasangka. Oh ini kayaknya sudah masuk. Tapi dhon itu ya dengan istihad misalnya. Nah, maka cukup sudah. Maka sudah boleh tayamum walaupun tidak yakin. Yang dimaksud setelah masuknya waktu yaitu apa? Waktu diperbolehkan kita melakukan sholat tersebut. Misalnya saya mau sholat duhur. Kapan diperbolehkan sholat duhur? Ya setelah masuknya waktu sholat duhur. Maka ya apa? Ya setelah masuk waktu baru kita boleh tayamum. Atau kalau kita mau menjamak, misalnya saya mau sholat asar di waktu duhur jamak takdim. Walaupun belum masuk waktu asar kan. Tapi boleh bagi saya untuk melakukan sholat asar setelah sholat duhur. Karena saya niat jamak takdim. Maka bagi orang yang jamak takdim setelah sholat duhur langsung tayamum baru, karena diperbolehkan melakukan sholat asar kapan ya setelah sholat duhur, maka diperbolehkan tayamumnya itu diperbolehkan setelah sholat duhur. Tidak boleh kita jamak takdim. Oh saya tayamum untuk sholat asar yang setelah sholat duhur, tapi tidak mungkin kan ya, tidak ada gambarannya. Ala kulli hal kapan kita untuk jamak takdim, maka setelah sholat duhur tayamum langsung sholat asar. Jadi seperti itu. Tapi ada pembahasan ya. Kalau misalnya waktu duhur ini, waktu duhur saya sholat duhur niat jamak takdim, saya niat mentakdim sholat asar di waktu duhur. Setelah saya niat takdim, saya tayamum untuk sholat asar. Karena saya takdim. Belum sempat sholat asar, masuk waktu asar. Belum sempat sholat asar, masuk waktu asar. Saya tayamumnya masih waktu duhur tadi. Maka apa? Maka saya tidak boleh sholat asar dengan tayamum saya yang masih waktu zuhur, karena saya tayamum untuk sholat asar di waktu zuhur, maka tidak boleh. Karena diperbolehkan sholat tayamum saya diperbolehkan tadi hanya untuk jamak takdim saja. Begitu juga atau apa? Tayamumnya juga batal dengan tulil fasl. Pokoknya sekiranya jamaknya batal, maka tayamumnya juga batal. Walaupun dengan masuknya waktu asar, maka jamaknya batal, tayamumnya juga batal. Gitu. Jadi misalnya saya sholat duhur, tayamum untuk sholat asar. Setelah tayamum untuk sholat asar, belum sempat sholat asar, sudah masuk waktu asar, maka tayamum saya yang tadi tidak boleh saya gunakan untuk sholat asar yang di waktunya, yang ada di waktunya. Atau gambaran lain, saya sholat duhur, kemudian tayamum untuk sholat asar yang saya takdim. Kemudian belum sempat sholat asar sampai tulul fasl antara sholat duhur dan asar. Kalau jamak tidak boleh lama-lama. Terlalu lama sampai batal jamaknya, maka juga batal tayamumnya untuk sholat asar. Jadi diperbolehkan untuk jamak takdim itu di waktu takdim saja. Kalau saya tayamum untuk sholat asar di waktu zuhur, ya diperbolehkan ketika saya melakukan sholat asarnya di waktu zuhur. Kalau tidak, maka tidak boleh. Kemudian kalau jamak takhir, saya mau sholat zuhur di waktu asar, kebalikannya ya. Saya mau sholat zuhur di waktu asar, saya takhir, saya undur sholat zuhur saya ke waktu asar. Maka apakah saya ini harus tayamum
ketika waktu asar untuk sholat duhur, kan saya mau melakukan sholat duhurnya ketika waktu asar, maka jawabannya enggak ya. Jadi saya boleh untuk tayamum untuk sholat duhur di waktu duhur yang asli boleh. Untuk sholat duhurnya, untuk sholat asarnya ya nanti. Paham ya? Tapi boleh juga untuk sholat duhurnya tayamum di waktu asar. Paham? Jadi kalau jamak takhir saya boleh tayamum untuk sholat duhur di waktu duhur yang asli, walaupun saya melakukan sholat asarnya di waktu walaupun saya melakukan sholat duhurnya di waktu asar karena saya jamak takhir, tapi juga boleh saya tayamum di waktu asar. Kemudian kalau untuk tayamum untuk menggodoi sholat yang wajib, kapan masuk waktunya ya? Karena dukhulul waqt, tayamum itu harus masuk waktu. Nah, kapan masuk waktu untuk saya tayamum untuk menggodoi sholat yang wajib? Yaitu ketika saya mengingat, saya ingat saya punya godok zuhur. Oh, saya mau godok wis. Tayamum, maka boleh ya. Maka boleh. Cukup tayamum itu untuk sholat godok, walaupun lama. Yang penting mulai saya nginget, tapi kalau masih ragu-ragu, saya punya godok zuhur apa enggak ya? Wis yang penting tayamum dulu. Enggak boleh. Karena masih syak. Kalau sudah ingat baru boleh tayamum. Kemudian kalau sholat sunnah yang mempunyai waktu, maka ya dengan masuk waktunya sholat sunnah tersebut. Sudah jelas ini. Misalnya saya mau tayamum untuk sholat duha, tidak boleh subuh. Misalnya saya menadari sholat duha, kemudian saya tayamumnya subuh, maka tidak boleh ya. Maka tidak boleh. Harus setelah masuk waktu sholat duha baru tayamum. Kemudian kalau sholat jenazah yaitu setelah ba'da aqalli ghuslihi, setelah paling sedikitnya memandikan. Yang penting apa? Sudah merata walaupun belum selesai memandikan. Tapi yang penting yang wajib sudah terlaksana, maka saya sudah boleh tayamum untuk sholat jenazah. Walaupun makruh. Sunnahnya setelah dikafani baru kita tayamum untuk sholat jenazah. Kemudian sholat yang dzusabab seperti tahiyatul masjid. Saya mau tayamum untuk sholat tahiyatul masjid. Makanya apa? Kapan masuk waktunya? Ya setelah masuk masjid. Kemudian untuk sholat istisqa misalnya, sholat minta hujan atau sholat kusuf, sholat gerhana. Nah ini ditafsir oleh para ulama. Ini agak berbeda sedikit ya. Kalau kita ingin melakukan sholat istisqa atau kusuf itu berjamaah, maka harus setelah orang-orang ngumpul baru kita boleh tayamum untuk sholat kusuf atau istisqa. Tapi kalau kita ingin melakukannya sendiri tidak berjamaah dengan orang-orang, maka kita boleh kita boleh melakukan tayamum ketika kita ingin melakukan sholat gerhana itu atau istisqa itu ketika kita ingin mau sholat istisqa setelah inqita'il matar, walaupun orang-orang tidak kumpul karena saya mau sholat sendirian sudah cukup. Atau kalau sholat gerhana maka setelah mulai gerhana walaupun orang belum kumpul maka sudah boleh untuk saya tayamum. Tapi kalau saya mau berjamaah sama orang-orang maka harus mengumpul dulu baru saya boleh tayamum. Itu ditafsir oleh para ulama. Walaupun sebagian ulama seperti Imam Ibn Qasim dan Imam Ar-Rasyidi ya, itu beliau masih bimbang membedakan antara sholat jenazah dengan sholat kusuf. Kenapa kalau sholat kusuf mau dilakukan berjamaah harus nunggu orang berkumpul untuk tayamum, untuk kita dibolehkan tayamum. Tapi kalau sholat jenazah
Walaupun dilakukan berjamaah cukup, yang penting sudah dimandi. Katanya Imam Rasyidi tidak ada bedanya sebenarnya. Sama-sama jelas waktunya. Kalau sholat kusuf ya mulai gerhana sudah masuk waktunya. Sholat jenazah ya setelah dimandikan. Tapi kenapa kalau sholat gerhana harus kalau kita mau melakukan berjamaah harus orang kumpul dulu, kita baru boleh tayamum. Ala kulli hal, tapi yang ada di kitab seperti itu ya. Kemudian untuk nafil mutlak, sholat sunnah yang mutlak, kita diperbolehkan tayamum kapanpun kita mau melakukan, silakan, selama bukan waktul karoha, waktu yang diharamkan untuk sholat nafil mutlak atau yang sababnya mutaakhir, yaitu ada 5 waktu. Nah, di waktu-waktu ini maka kita tidak boleh tayamum untuk sholat nafil mutlak. Begitu juga kita tidak boleh tayamum untuk nafil mutlak sebelum 5 waktu ini, tapi kita berniat untuk melakukan di 5 waktu ini. Jadi juga tidak boleh. Walaupun tayamumnya tidak di 5 waktu yang dimakruhkan kita sholat sebelumnya, tapi kita niat untuk sholat nafil mutlak di waktu yang haram, maka tayamumnya tidak sah. Maka tayamumnya tidak sah. Kemudian syarat selanjutnya, wa ayyatayammama likulli fardin. Hendaknya kita atau orang yang tayamum, hendaknya tayamum untuk setiap fardu, untuk melakukan setiap sesuatu yang fardu ain hukumnya. Kalau fardu kifayah tidak ya. Kalau fardu ain maka satu tayamum hanya bisa untuk melakukan satu fardu ain, walaupun bukan sholat. Walaupun bukan sholat. Selain sholat, selama dia fardu ain maka satu tayamum hanya bisa melakukan satu fardu ain saja. Walaupun nazar, misalnya saya nazar sholat duha, kemudian tayamum, maka tayamum ini setelah sholat duha yang dinazari tidak bisa untuk melakukan fardu-fardu yang lain, hanya bisa untuk melakukan yang dinazari. Kemudian yang sunnah bisa ya, tapi satu tayamum hanya bisa fardu ain saja. Kalau fardu kifayah walaupun banyak boleh. Satu tayamum untuk nyolati 10 jenazah boleh hukumnya. Satu tayamum untuk nyolati 10 jenazah hukumnya boleh. Tapi ada mustasnayatnya di sini ya. Ada mustasnayatnya. Yaitu apa? Terkadang ada sesuatu yang hukumnya fardu ain tapi dihukumi seperti nafil. Yaitu apa? Seperti tamkinul halil. Tamkinul halil ini jadi perempuan itu setelah haid, suci daripada haid, maka dia tidak boleh berhubungan dengan suaminya selama dia belum mandi. Begitu. Dia mau mandi tidak nemu air ini, harus tayamum. Nah, ini tayamumnya untuk tamkinul halil, fardu hukumnya ya. Tapi setelah dia tayamum, misalnya dia tayamum, kemudian dia tamkinul halil, hukumnya fardu. Apakah setelah tamkinul halil yang ini harus tayamum lagi untuk tamkinul halil selanjutnya? Tidak, walaupun fardu ain semua tamkinul halil ini ya. Apa begitu gambarannya Ustaz? Mungkin nanti bisa dibahas. Jadi satu tayamum bisa dilakukan untuk tamkinul halil berkali-kali. Tidak bisa untuk sholat. Kif? Tidak bisa untuk sholat. Ya. Juga bisa untuk? Tidak bisa untuk sholat. Fi maqamin nafil. Tidak bisa untuk sholat fardu. Fi maqamin nafil kan. Ah begitu ya ya. Jadi tamkinul halil ini walaupun fardu seperti nafil hukumnya. Misalnya dia tayamum untuk tamkinul halil, niatnya untuk tamkinul halil. Kemudian tayamum walaupun fardu ya tamkinul halil ini, tapi tayamum yang ini dia gunakan untuk sholat fardu maka tidak boleh, karena tamkinul halil walaupun fardu dihukumi seperti nafil. Oh gitu ya. Kemudian ada juga yang fardu kifayah tapi dihukumi seperti fardu ain, yaitu apa? Khutbatul Jum'ah.
khutbatul Jum'ah ini hukumnya fardu kifayah, tapi dihukumnya seperti fardu ain. Yaitu misalnya apa? Dia tayamum kan tadi dikatakan satu tayamum melakukan fardu kifayah banyak boleh. Tapi kalau khutbah Jumat maka tidak boleh. Jadi untuk misalnya saya mau khutbah Jumat, saya imam Jumat ini. Maka ya apa? Saya tayamum untuk khutbah Jumat. Khutbah Jumat selesai, boleh tidak saya langsung sholat Jumat ngimami? Tayamum lagi, harus tayamum lagi untuk sholat Jumatnya. Karena khutbah Jumat ini walaupun fardu kifayah, dia hukumnya seperti fardu ain. Jadi satu tayamum hanya boleh untuk khutbah Jumat saja. Untuk melakukan fardu ain lagi harus tayamum lagi. Bagi khotibnya. Jadi kalau walaupun tidak khotib, walaupun setelah, ya pokoknya begitu ya. Tapi ada pembahasan di sini. Kalau dia niat tayamum untuk khutbah Jumat, apakah boleh digunakan untuk sholat Jumatnya? Saya niat tayamum untuk khutbah Jumat. Saya nawaitu tayamum listibahati khutbatil Jum'ah. Kan fardu kifayah khutbah Jumat ini. Tapi saya gunakan untuk menggunakan fardu ain, sholat Jumatnya. Makanya apa? Khilaf di sini antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli ya. Kalau menurut Imam Romli boleh. Kenapa? Karena walaupun fardu kifayah khutbah Jumat ini hukumnya seperti fardu ain. Maka boleh menggunakan tayamum yang diniati untuk khutbah Jumat digunakan untuk fardu ain. Tapi kalau menurut Ibn Hajar tidak boleh. Karena walaupun hukumnya seperti fardu ain, aslinya fardu kifayah, maka tidak boleh. Ala kulli hal seperti itu. Maka ya apa? Keluar daripada kategori fardu ain yaitu nafil, fardu kifayah seperti sholat jenazah walaupun ta'ayyanat. Ya ini menjadi fardu ain. Terkadang sholat jenazah itu menjadi fardu ain kalau tidak ada yang nyolati kecuali dia. Tidak ada yang nyolati kecuali dia. Kemudian wafaqdul ma. Syarat yang selanjutnya yaitu apa? Faqdul ma, tidak adanya air. Yang dimaksud di sini tidak ada air hisan au syar'an ya. Hisan secara kenyataan memang tidak ada sama sekali air untuk bersuci, atau ada tapi syarak memperbolehkan untuk kita meninggalkan air. Seperti ada air tapi dibutuhkan untuk minum misalnya, atau dia sakit misalnya, maka itu faqdul ma' syar'an. Nah ini juga disyaratkan untuk kita diperbolehkan tayamum. Tapi sebenarnya ini bukan syarat ya, tapi sabab. Tapi ini sabab daripada asbab tayamum. Kemudian yang terakhir wa adamul ma'siyah bisafar idza kana al-faqdu syar'iyyan. Dan tidak diperbolehkan atau tidak maksiat atau tidak melakukan safar maksiat jika al-faqdu syar'iyyan. Jika kita melakukan tayamum ini karena faqdul ma', tidak ada air secara syariat. Seperti tadi ya. Kalau faqdul ma' secara kenyataan memang airnya tidak ada. Tapi kalau faqdul ma' secara syar'i airnya ada, tapi kita diperbolehkan oleh syariat untuk meninggalkan. Karena sakit misalnya, atau karena airnya dibutuhkan. Ini faqdul ma' syar'an. Maka tidak boleh kita tayamum kalau ada air, tapi syariat memperbolehkan untuk kita meninggalkan air dalam keadaan kita maksiat dengan safar. Maka tidak boleh. Terus ya apa? Ya harus tobat dulu baru kita boleh tayamum. Harus tobat dulu baru kita boleh tayamum. Maka di sini, maka orang yang kehausan ada air dia. Ada air, kalau digunakan untuk wudu, dia kehausan. Karena tidak ada air untuk diminum. Dalam keadaan dia ini maksiat dengan safarnya. Dia bepergian dalam keadaan maksiat. Kemudian dia mau tayamum, boleh. Maka tidak boleh tayamum orang yang kehausan kecuali setelah taubat. Tapi kalau faqdul ma'-nya hissi, airnya memang tidak ada sama sekali. Dalam keadaan dia maksiat
dengan safarnya. Misalnya dia perempuan misalnya safar tanpa izin suaminya. Ini maksiat safarnya. Nah, maka ya apa? Dia dalam keadaan safar itu mau tayamum. Kalau fakdul maknya hissi memang tidak ada air, tidak perlu taubat, boleh tayamum dan sah. Tapi kalau fakdul maknya syar'i, airnya ada. Tapi kita tidak boleh untuk kita butuhkan air itu, atau kita tidak bisa pakai air karena sakit misalnya. Fakdul mak syar'i, maka tidak boleh kita tayamum kecuali taubat dulu, baru kita boleh tayamum. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam. Fadhal, ada yang perlu dibahas? Atau ada ziyadatu ifadah? Di dalam kitab Umdah. Di dalam kitab Umdah dikatakan walau tayammama li fa'idatin dhakhawatan falam yusalliha hatta hadarati dhuhur falahu ayyusalliha bihi aw fa'idatan ukhra. Jika bertayamum untuk salat qadha di waktu duha tapi belum salat sampai masuk waktu zuhur, maka boleh salat zuhur atau salat qadha yang lain. Artinya di situ surah yang qabla dukhulil waqt. Bedanya dengan yang jamak takdim tadi, kalau untuk tayammum li fa'itatin ini dia masih boleh untuk melakukan sholat fa'itah, sehingga dia bisa menggunakannya untuk zuhur. Tapi kalau untuk jamak takdim tadi, karena sudah tul fasal, maka dia tidak bisa melakukan sholat atsaniyah. Karena tidak bisa melakukan sholat atsaniyah, maka tidak bisa dipakai untuk sholat yang lain. Lalu yang Anda baca perbedaannya, karena kalau yang tadi yang jamak takdim diperbolehkan saya tayamum di waktu yang pertama taba'an lil ula karena jamak, maka tabaiyahnya batal, jamaknya batal, maka batal juga tayamumnya. Tapi kalau yang ini, kalau yang apa ya? Kan sama, gambarannya kan mirip. Sebelum zuhur tayamum tapi dipakai untuk waktu zuhur. Tadi antum sebelum asar tayamum tapi dipakai untuk sholat asar. Kan gambarannya mirip, tapi hukumnya berbeda. Jadi kalau yang tadi itu kan dia kan tidak bisa dipakai untuk sholat asar, tidak bisa dipakai untuk sholat jamak karena sudah tulul fasal. Maka dipakai yang lain ya jelas tidak bisa. Sedangkan ini masih bisa dipakai untuk sholat fa'itah. Ya. Harus tayamum lagi kalau untuk sholatul asar takdiman. Kalau jamak takdim asar, dia misalnya setelah sholat zuhur tayamum untuk sholat asar takdim. Belum sempat sholat asar, masuk waktu asar, maka tidak boleh dengan tayamum yang tadi, harus tayamum lagi. Tapi di sini Anda baca wastaujaha ar-Romli jawaza sholah bitayamum faridatan ukhra wa in kharajal waqt. Wallahu a'lam. Ada khilaf itu. Oke. Ada khilaf. Menurut Imam Romli boleh, walaupun kharajal waqt, waktu zuhur. Iya, cuma kan mungkin Imam Romli memandang bahwa itu dakhal waqt dengan takdim tadi itu. Dengan itu takdim itu. Sudah dakhal waqt. Faridatan ukhra wallahu a'lam. Fa'itah bukan faridah di sini. Ini. Qala Ibnul Mukri taba'an li aslihi wa batala tayammum. Yang fa in dakhala waqtul asr qabla yusalliha batala al jama' li zawli tabaiyah. Qala Ibnul Mukri taba'an li aslihi
wa batala tayammum. Jadi itu pendapat Ibn Mukri. Kemudian walam yadhkurhu Rafi'i bal kalamuhu yaktadhi baqa'ahu wa in kharajal waqtu hatta law shalla bihi faridatan ghairaha wa nafilatan sahha. Kalamur Rafi'i. Qala Zarkashi wa huwa shawab wal aula. Yani al-Rafi'i yang mu'tamad. Nah, di sini Al-Mughni mengatakan wal aula ma jara alaihi Ibnul Mukri. Li anna tayammum innama sahha taba'an ala khilafil qiyas. Wa qad zalatit tabaiyah bin hilali rabitatil jama'. Wa li anna dzalika yastalzim annahu yastabihu bitayammum ghaira manawahu duna manawahu wa huwa ba'id. كل واحد يعتمد على رأيه. بس. Ada yang lain, tafadhal. Jib. ما حد بيقرأ. بسم الله يلا نقرأ.